Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang solih dan solihah, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Kembali lagi dengan Ustazah dalam mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, materi hari ini kita masih dengan adaptasi ya, atau penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, untuk bahasan yang kemarin pun kita masih pada hewan ya. Nah, penyesuaian diri hewan dengan lingkungan. Oke, atau adaptasi hewan dengan lingkungan. Sebelum kita memulai materi ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tolong untuk disimak baik-baik ya materinya. Penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan yang pertama dipengaruhi oleh bentuk mulut, bentuk paruh, bentuk kaki burung, dan bentuk gigi. Minggu lalu kita sudah bahas bentuk mulut, bentuk paruh, dan bentuk kaki burung. Hari ini kita akan bahas yang bentuk gigi. Jadi, adaptasi hewan dalam memperoleh makanan dipengaruhi oleh salah satunya bentuk giginya. Hewan pemakan daging memiliki gigi taring yang tajam. Contoh ada serigala, anjing, buaya, dan harimau. Harimau mempunyai taring yang tajam untuk mengoyak mangsa. Hewan pemakan tumbuhan memiliki gigi seri yang tajam untuk memotong makanan dan geraham yang bergelombang untuk menggilas makanan. Contohnya ada sapi, kuda, kambing, dan kerbau. Kuda dan hewan herbivor memiliki gigi seri dan geraham yang kuat untuk mengunyah rumput. Tuh bisa dilihat contohnya pada gigi kuda. Hewan pemakan segala seperti kera dan monyet memiliki gigi seri, taring dan geraham yang berkembang dengan baik. Hal itu dikarenakan jenis makanannya yang beragam. Selanjutnya yaitu tadi penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan. Nah, kemudian ada penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Beberapa hewan dapat melakukan penyesuaian diri untuk mempertahankan diri dari musuh. Beberapa cara yang dilakukan hewan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada kamuflase. Kamuflase merupakan kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa. Penyamaran yang dilakukan yaitu dengan menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya menyerupai lingkungan. Nah, di sini ada kulit bunglon dapat berubah warna sesuai dengan lingkungan. Hal itu dilakukan agar bunglon tidak mudah ditangkap oleh predator atau pemangsa. Kemudian ada mimikri. Mimikri artinya suatu jenis makhluk hidup meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk lainnya. Perbedaan hewan yang melakukan mimikri dengan yang melakukan kamuflase adalah hewan yang bermimikri tidak menyembunyikan diri dari pemangsa, tetapi terlihat lebih buas sehingga membuat pemangsa menjauh. Ulat yang bermimikri menyerupai ular untuk melindungi diri dari pemangsa. Kemudian ada autotomi. Autotomi adalah kemampuan hewan untuk memutus sebagian tubuhnya dan menumbuhkannya kembali. Autotomi pada cicak, ekor cicak akan kembali seperti sedia kala secara perlahan melalui proses regenerasi. Oke, selanjutnya kelenjar bau. Beberapa hewan melindungi diri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Contohnya ada walang sangit dan sigung. Walang sangit akan mengeluarkan bau menyengat jika terancam. Nah, selanjutnya ada hewan yang mempertahankan diri dengan mengeluarkan bisa dan sengat. Sebagian besar ular mempertahankan diri dengan mengeluarkan bisa. Hewan lain yang berbisa adalah kalajengking dan lipan. Ular kobra merupakan salah satu hewan yang paling berbisa. Ada pula hewan yang melindungi diri dengan menyengat seperti anemon, ubur-ubur, dan belut listrik. Nah, kemudian ada yang berpura-pura mati untuk mempertahankan dirinya dari musuh.
Beberapa hewan seperti kumbang badak menyelamatkan diri dari predator dengan cara berpura-pura mati. Kepik akan berpura-pura mati untuk mengelabui musuhnya. Oke, selanjutnya yaitu penyesuaian hewan terhadap kondisi ekstrim ya. Ingat-ingat, pertama penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan, kemudian penyesuaian hewan dalam mempertahankan diri, dan selanjutnya sekarang yaitu penyesuaian hewan terhadap kondisi ekstrim. Penyesuaian hewan di kutub. Kutub adalah daerah yang memiliki suhu yang sangat dingin. Hewan yang hidup di kutub adalah beruang kutub dan penguin. Hewan tersebut beradaptasi dengan menyimpan cadangan lemak yang tebal di bawah kulitnya. Lemak tersebut membuat mereka tetap hangat di daerah yang bersuhu sangat dingin. Penguin mempunyai timbunan lemak yang tebal di bawah kulitnya untuk menjaga tubuhnya tetap hangat di suhu dingin. Nah, selanjutnya penyesuaian hewan pada kondisi ekstrim yaitu penyesuaian di gurun. Daerah lain yang memiliki kondisi ekstrim adalah gurun pasir. Salah satu hewan yang hidup di daerah gurun adalah unta. Untuk bertahan hidup di gurun yang panas dan tandus, unta melakukan beberapa penyesuaian diri antara lain sebagai berikut. Unta memiliki punuk yang berisi cadangan lemak. Lemak tersebut akan dipecah menjadi energi ketika unta tidak menemukan makanan. Unta juga memiliki usus yang lebih panjang dari hewan mamalia lainnya, sehingga dapat menyerap air sebanyak-banyaknya dari makanan yang dimakan. Unta juga memiliki bulu mata yang lebat dan hidung yang dapat menutup untuk mencegah pasir gurun masuk ke dalam hidung dan mata ketika terjadi badai pasir. Oke, sekian materi dari Ustazah yaitu tentang penyesuaian diri hewan dengan lingkungan. Diingat-ingat kembali materinya, dibaca kembali buku paketnya, diputar-putar videonya agar kalian lebih paham lagi. Mohon maaf dari Ustazah apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.